Ini teguran untuk para orang tua yang selama ini sering memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Saya mau fokus pada satu hal saja, karena walaupun pada kenyataannya pemaksaan kehendak ini ada dalam beberapa aspek kehidupan. Saya mau bahas soal studi dan karir. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin, saya nggak ada kepentingan apa-apa selain kepentingan bahwa sering menerima curhatan, sering menerima keluh kesah dari para anak, baik yang sedang menjalani pilihan orang tuanya atau yang sudah dewasa, sudah lama menjalani dan mengaku tidak bahagia. Soal studi, soal karir, saya minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu, dipertimbangkan apa yang anaknya suka. Lebih baik lagi apabila dites minat bakat. Jangan sampai sebagai orang tua merasa bahwa aku kan dokter, aku kan pengacara, aku kan profesi ini, profesi itu. Anakku harus ikut dong. Profesi ini bagus, bisa nolong banyak orang. Profesi ini menjanjikan masa depannya, secara keuangan menjanjikan, dan lain-lain sebagainya. Bapak, Ibu, akhirnya kebahagiaan itu terjadi karena menikmati perjalanan. Perjalanan Bapak, Ibu, dan anak bisa saja berbeda. Apa yang Bapak, Ibu jalani dan nikmati belum tentu kenikmatan yang sama akan dialami oleh anaknya Bapak dan Ibu. Memang betul, sebaiknya kita tidak yang langsung menerima, mengiyakan apa yang ia inginkan untuk studi dan karirnya. Karena memang keinginan dengan bakat itu bisa saja tidak sejalan. Keinginannya bisa saja neko-neko, ikut-ikutan temannya mau jadi apa, dia juga mau jadi apa. Namun alangkah bijaknya apabila dites minat bakat, oh dia cocoknya ini bidangnya, ini lebih baik. Bapak Ibu mohon izin, saya pernah menerima curhatan dari seseorang yang dia ini mengaku bahwa selama ini terpaksa terlihat pura-pura bahagia. Dia ini curhat bahwa selama ini terpaksa menjalani apa yang orang tuanya arahkan. Jadi, saya nggak usah sebut profesi apa ya, pokoknya jadi aja dia profesi itu dan dia berkarya di situ. Namun dia mengaku sangat-sangat tidak bahagia. Dia bilang bahwa uangnya sih ada, karirnya sih ada, tapi aku kosong mas. Aku tuh kayak pergi kerja tuh kayak zombie gitu. Badan ada di tempat kerja tapi jiwa nggak ada di situ. Akhirnya dalam pernikahanku juga hambar, kosong, pulang marah-marah sama keluarga kecilnya. Itulah yang dia curhatkan. Betul kita butuh uang, butuh karir yang gemilang, tapi bila tidak disertai dengan kenikmatan dalam menjalani, tidak disertai dengan syukur dan bahagia, saya rasa nggak klop. Betul, mungkin Bapak Ibu akan berkata, harusnya dia bersyukur dong mas. Hari gini nyari kerjaan susah, hari gini perekonomian begini nih. Dia bersyukur dong, dia kurang bersyukur aja mas. Bapak, Ibu, syukur pun memang betul, kita harus bersyukur. Tapi kalau syukur itu tanda petik dipaksakan juga nggak bisa. Syukur akhirnya benar-benar menjadi suatu hal yang indah ketika lahir dari hatinya sendiri, bukan yang disuruh-suruh, bukan yang dipaksakan. Saya hanya minta tolong, wahai para orang tua, terkait dengan curhatan-curhatan yang saya sering dengar selama ini, memang betul banyak orang yang sudah dewasa kini mengaku bahwa dia merasa capek hati, merasa kosong, merasa hambar. Ya karena menjalani apa yang dia tidak suka. Efek dominonya, efek bola saljunya kemana-mana. Anaknya kena dampak, pasangannya merasakan dinginnya hatinya, dinginnya sikapnya karena dia nggak bahagia di pekerjaan. Saya meyakini orang tua yang terbaik adalah orang tua yang mengizinkan anaknya menikmati jalannya sendiri. Memang dia keturunanmu, tapi
Walaupun darah dagingmu, walaupun keturunanmu, jalan hidupnya bisa berbeda. Karirmu yang gemilang pada suatu profesi bukan berarti itu harus diturunkan, diwariskan kepada anakmu. Kecuali kalau dia mau, dia memang berminat, dia memang suka dan memang bakatnya di situ. Silahkan. Video ini bisa jadi bukan video yang penting bagi Anda yang merasa bahwa kejayaan itu penting, materi itu penting. Abaikan saja video ini karena memang idealisme kita berbeda. Setiap orang punya nilai masing-masing dan saya menghormati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tetap, nggak bisa Mas, pokoknya siapa yang mau tanggung kalau nanti dia pilih pekerjaan ini, pekerjaan itu, pilih studi ini, studi itu, ternyata nggak menjanjikan masa depannya, siapa yang bisa tanggung nanti? Memang Mas mau tanggung. Saya tidak memaksa Bapak Ibu, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya anggap perlu. Siapa tahu kan dengan video ini ada Bapak Ibu yang tersentuh dan mulai memikirkan, ayo nak, tes minat bakat saja. Siapa tahu kamu memang tidak di bidang ini atau di bidang itu. Sistem belief kita, idealisme kita berbeda mungkin Bapak Ibu. Kalau saya sudah menjalani semuanya. Saya sedikit sharing ya Bapak Ibu ya. Apa yang dunia tuntut, saya sudah miliki. Saya nggak usah sebut saya punya apa. Saya pontang-panting mengejar itu semuanya. Namun ketika semuanya itu dapat, saya merasa biasa aja. Biasa aja gitu. Contoh, saya pengen punya mobil merek ini, merek itu. Pengen banget. Dan saya berambisi. Saya bekerja pontang-panting, dapatlah akhirnya. Tapi ketika udah dapat, ya udah, biasa aja gitu loh. Nggak yang gimana-gimana. Akhirnya tuh yang membuat saya menikmati hidup adalah menikmati bahwa hidupku ini menjalani apa yang aku suka, aku bahagia dalam menjalaninya, tidak terpaksa, menikmati itu sebagai suatu kebahagiaan. Dalam hidup kita butuh mencapai materi, mencapai aktualisasi diri, mencapai hal-hal yang mungkin kita anggap status sosial yang tinggi. Silahkan kejar, nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya udah jelas. Oleh orang yang sudah mencapai semua itu, ujung-ujungnya jelas. Kita nggak butuh itu semua, kita nggak butuh ketenaran, kita nggak butuh harta yang berlimpah-limpah. Tapi kita butuhnya ketenangan dalam menikmati jalan hidup kita. Video ini sebenarnya sudah lama saya ingin munculkan. Cuma saya merasa apa ya urgensinya apa ya. Lagi pula saya kalau bikin video ini malah nanti para orang tua tuh marah-marah gitu. Apaan sih Mas Dedi ini ngatur-ngatur, bukan anaknya dia yang mau ngatur-ngatur. Tapi akhirnya saya mau luncurkan video ini karena belakangan ada beberapa orang yang curhat. Kisahnya agak-agak membuat saya itu kecewa. Karena orang tuanya itu sampai yang menghukum dia, memarahi dia dengan tidak pantas karena tidak mau mengikuti apa yang orang tuanya inginkan soal studi dan karir. Itu membuat dia mengurung diri, membuat dia kecewa, membuat dia marah pada orang tuanya juga. Saya tidak mendukung itu semua. Saya tidak mendukung Anda kurang ajar sama orang tua. Tidak. Hormatilah orang tua. Buat kamu seorang anak yang sedang nonton ini mungkin persis seperti yang saya ceritakan. Kamu merasa orang tua terlalu memaksa kamu untuk studi dan karir tertentu. Saya sarankan dari tabungan kamu coba deh kamu tes minat bakat. Nanti keluar hasilnya kamu sodorkan pada orang tua. Papa, mama ini loh hasilnya. Semoga dengan menyodorkan hasil tes itu papa mamamu bisa mempertimbangkan. Karena memang kalau kita cuma ngomong doang, papa, mama aku tuh cocoknya jadi begini, aku maunya begini. Nanti malah dijawabnya, kamu taunya apa? Kami yang lebih tahu, kami sudah makan asam garam. Kami yang lebih tahu, kami yang lebih pengalaman, kamu taunya apa? Nah, khawatirnya jawabnya begitu. Jadi sebaiknya ngomong by data. Hasil tes itu kan data ya. Baik demikian, semoga kita semua menikmati hak asasi kemerdekaan kita. Dan kita juga menghormati hak asasi kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan dalam hal ini adalah memilih jalan hidupnya untuk menikmati jalan hidupnya dengan tenang pada akhirnya. Baik demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya dedisusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju.
Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu, beruak kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut, jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha, harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi, nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.